pagi semua, selamat pagi. Saya masih bersama dengan siapa ya? Grace. Wah, Grace. Ya, teman-temannya tadi juga ada yang jawab juga. Grace katanya, ya. Hari ini kita sudah di akhir minggu lagi, di hari Jumat. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kita. Kita masih tetap di dalam tema yang sama, Yesus sumber kehidupanku. Tapi hari ini judul sarapan sorgawi kita adalah Akulah Kebangkitan. Sebelumnya mari kita mengucap syukur dulu. Selamat pagi Bapa. Kita sama-sama mengucap syukur ya. Yo. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamatlah telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang luar biasa, pagi yang cerah, pagi yang hangat, pagi di mana kasih Tuhan selalu menghangatkan kami. Bapak, kami sudah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang Engkau sudah sediakan. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, kami ingin dikenyangkan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Katakan gini dong, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Baik. Shalom siswa-siswi SKBB. Shalom semua yang ikut mendengarkan. Kita sangat bersuka cita sekali karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita naikkan dulu ya pujian. Masih mau nyanyi nggak? Masih. Yuk kita naikkan dulu pujian. Ya, kita dengarkan ya musiknya. Ini juga lagu dari penciptanya adalah pendeta Dr. Stephen Tonks ya. Luar biasa ini ya lagu pujiannya. Ketuk Yesus mau masuk hatiku katanya. Kalau Yesus mau masuk hatiku, mau nggak? Mau. Ketuk. Wah, nanti belajar ya semua ya siswa-siswi SKBB. Grace juga nanti belajar ya lagu ini. Suara Tuhan mengetuk pintu hati, tuk 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 gitu ya. Boleh masuk Grace? Boleh masuk, oke. Buka pintu hatiku Tuhan. Oke, luar biasa. Kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita baca dulu ya. Grace bisa nggak baca? Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Coba nih, baca nih. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan Dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Tadi begitu ya Grace waktu baca. Iya, akulah kebangkitan. Apa sih artinya bangkit Grace? Artinya bangkit apa sih? Ia mati, habis itu bangkit lagi. Bangkit artinya apa? Bangun. Oh bangun. Emang dia tidur? Habis
Oh mati, oh jadi waktu Tuhan Yesus mati lalu dia bangun lagi artinya hidup lagi. Oh saya kira tidur, bukan ya? Artinya di sini bangkit artinya dari mati lalu hidup lagi. Terus mati lagi nggak Tuhan Yesusnya? Enggak, ya. Sebab itulah Yesus katakan bahwa dia adalah akulah kebangkitan dan hidup. Artinya setelah bangkit, dia tidak mati lagi tetapi dia hidup selama-lamanya. Di Alkitab ada seorang yang bernama siapa tuh? Yang udah mati terus Tuhan bilang, "Hai, keluarlah." Lalu dia keluar, dia hidup lagi. Siapa namanya? Ingat tuh. Lazarus, ya, Lazarus. Waktu itu saudaranya Maria, dia sakit sampai meninggal, tapi Tuhan Yesus bangkitkan dia. Tapi dia tidak hidup selama-lamanya. Saya pernah pergi ke kuburan Lazarus waktu di Israel, masih ada bekas kuburannya, ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, pagi hari ini Tuhan katakan bahwa dia adalah Yesus, itu adalah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa dia adalah pribadi yang memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kalau mau bangkit harus hidup. Ada nggak orang yang udah mati bangkit? Orang mati bangkit gimana ya? Mungkin nggak orang mati bangkit? Enggak ya. Kalau mati dia bangkit berarti dia hidup ya. Ya dia nggak mati ya. Nah tapi setiap kita Tuhan katakan kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi setelah meninggalkan dunia ini masuk dikubur gitu kan ya. Lalu kemana di kuburan? Dagingnya akan habis nih menjadi busuk ya. Sama seperti hewan, kalian suka lihat di jalan-jalan ada tikus yang mati ya. Tapi manusia bukannya hewan. Setelah dia mati, mungkin tubuhnya menjadi busuk, habis. Tetapi rohnya itu loh yang dikasih makan firman Tuhan tiap hari akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan apa tadi? Hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya nanti pada hari kiamat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun masih kecil, meskipun udah tua seperti saya atau ada yang lebih tua lagi ya, atau masih muda seperti Mr. Demas, Mr. Steffi dan yang lain-lain, kalau sudah mati nanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali hari kiamat, maka kita akan hidup lagi, hidup di sorga, hidup kekal bersama. Oleh sebab itu, kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Kenapa begitu? Manusia sejak jatuh ke dalam dosa sudah mati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tidak mungkin masuk ke sorga lagi. Ya, manusia, kita baca yuk Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga ya. Saya akan bacakan nih. Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Bentar ya. Saya akan baca lagi. Grace mau baca? Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Grace mau baca? Mau baca? Oke, nih. Ya, baca Grace. 2, ya keras ya. Biar teman-teman di rumahnya dengar. 2, 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun mengambil buah itu, nanti kamu mati. Nah, ada pohon namanya pohon ya yang ada di tengah-tengah itu pohon pengetahuan baik dan jahat ya, nggak boleh dimakan, diraba aja nggak boleh katanya. Kenapa? Kalau diraba, dimakan akan mati. Buktinya Adam dan Hawa makan tapi mereka tidak mati tuh. Yang mati apa? Rohnya ya. Oleh sebab itu rohnya perlu roti hidup supaya bisa hidup ya. Rohnya harus bangkit. Bagaimana bangkit?
harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ya. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi dia akan hidup lagi. Oleh sebab itu, anak-anak yang Tuhan sayang, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudari berada semua, kita mau katakan bahwa kita boleh mempunyai banyak kebutuhan supaya kita hidup. Kita perlu makanan, kita perlu pakaian, benar nggak Grace? Perlu pakaian, ya perlu makan nggak? Perlu minum, perlu ya. Perlu uang nggak Grace? Perlu nggak uang? Manusia perlu uang nggak? Perlu, ya. Buat apa uang? Buat apa? Buat apa uang kamu? Kalau mami punya uang, papi punya uang, buat apa uangnya? Beli makanan, beli pakaian ya, bayar uang sekolah, begitu kan? Beli kuota, kalau sekarang sekolah bukan bayar SPP aja, nggak perlu ongkos. Jadi uang ongkosnya buat beli kuota, ya sama ya. Jadi nggak perlu jajan, makan apa yang mama masakin di rumah, tapi uang jajannya, uang ongkosnya buat beli kuota, buat sekolah, ya. Bayar SPP buat apa? Kan di sekolah perlu internet, kan guru-gurunya perlu digaji juga, sekolahnya perlu dibersihkan, ya. Nah, tetapi di luar semua itu, manusia perlu apa? Perlu roti hidup supaya bisa hidup, supaya bisa bangkit, ya. Oleh sebab itu kemarin kita sudah dengar bahwa Yesus itu adalah roti yang hidup. Kita perlu supaya kita hidup, dan roh kita yang sudah mati Tuhan akan hidupkan kalau kita percaya kepada Yesus. Kenapa hanya kepada Yesus bisa hidup lagi, bisa masuk ke sorga? Sebab hanya Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan mati, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Mari, jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada satupun yang dapat membuat kita masuk ke sorga, hidup kekal, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan, Tuhan, saya perlu Tuhan Yesus, ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Ada banyak yang kita alami dalam hidup kita, ya. Tak pernah sendiri, jalan di hidup ini selalu menyertai. Yang menyertai. Nah, karena Tuhan Yesus menyertai. Ibu Betapa ku menyadari, Opung nggak pernah sendirian, Oma, Opa nggak pernah di sendirian, dalam ya. hidupku Bahkan ada tante saya yang ini sudah 80 berapa ya, saya lupa nih ya. Kau selalu 80, memberi 83 jangan ya. terbaik. Ikut juga mengikuti Oleh sarapan sorgawi. karena Tuhan tidak pernah kasih. tinggalkan tante sendirian. Oh, senang sekali kita punya Tuhan Bapa, yang bangkit. sentuh hatiku, Ubah hidupku ubah hidupku menjadi yang baru. yang baru, Bagai apa? emas yang murni. Seperti emas yang Kau murni. membentuk Tuhan bentuk hatiku. bejana hatiku. Kita mau berdoa sambil dengarkan pujian ini. Ajarku mengerti, Bapa, ajar kami mengerti. kasih. Ajar kami selalu penuh dengan kasih-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit untuk kami, dan Engkau adalah kebangkitan serta hidup untuk kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena kami tahu kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun nanti kami akan tinggalkan dunia ini, kami akan tetap hidup selama-lamanya di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari, saya mau anak-anak ikuti saya berdoa. Grace, ikuti ya.
Suaranya yang keras ya, biar teman-temannya ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan adalah kebangkitan untuk kami, sehingga kami tidak mati selama-lamanya, tetapi satu hari kelak kami akan hidup lagi bersama-sama di sorga, hidup kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus begitu luar biasa, hanya ada satu-satunya Tuhan yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Senin.